Hai Sobat YouTube, apa kabar? Saya harap kalian baik dan sehat selalu. Saat ini Mama Kreator membagikan video masak cumi saus tiram. Berikut bahan dan caranya ya. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Berikut bahan dan caranya ya. Kita siapkan cumi ring sebanyak 300 gram. Dan di sini kita gunakan cumi ring ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini ya, dan sudah kita cuci bersih. Kita marinasi dengan air jeruk 1 ruas, jahe 1 ruas, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung. Dan di sini kita pakai cabai iris, cabai merah, cabai hijau campur, bawang bombay 1 buah, tomat 2 buah, dan daun bawang 3 biji. Lalu setelah semua bahan siap, kita akan panaskan minyak di wajan untuk menumis semua bumbu irisnya ini ya teman-teman. Nah, ini kita tumis semua ya bumbu irisnya sampai berbau harum. Jadi teman-teman, di sini saya tidak menggunakan daun jeruk, daun salam, serai, dan laos ya, karena saya tidak ada persediaannya di rumah. Jadi saya menggunakan bahan yang ada saja di rumah, bahan seadanya. Tapi alangkah baiknya saya sarankan teman-teman menggunakan daun jeruk, daun salam, serai, laos apabila mengikuti resep dari saya ini. Karena bahan-bahan tersebut akan menambahkan cita rasa dari masakan, membuat masakan kita ini lebih mengeluarkan aroma yang sedap, aroma yang lebih enak. Nah, jadi teman-teman, di sini saya benar-benar menggunakan bahan apa adanya saja di rumah ya. Dan setelah semua bahannya tertumis sampai berbau harum, jangan lupa sobat rasa tambahkan bumbu pelengkapnya: penyedap rasa 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan. Dan yang penting adalah saus tiram. Sini kita gunakan 1 saset ya. 1 saset saus tiram. Lalu kita tumis-tumis kembali semua bumbunya agar semua boleh tercampur merata. Setelah semua bumbu tertumis, lalu kita masukkan potongan cumi ringnya. Kita tumis-tumis agar ini kembali tercampur merata ya. Dan semua bahan bumbu boleh meresap ke dalam daging cumi kita. Lalu tambahkan air secukupnya atau berkisar 1 gelas ya.
Kemudian kita tambahkan pete secukupnya sesuai dengan selera ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan sambal goreng yang sudah kian digoreng ya. Lalu kita tumis-tumis terus atau dibolak-balik terus agar tingkat kematangannya boleh merata dan sempurna ya teman-teman, dan tidak gosong ya. Nah, ini ya teman-teman, cumi saus tiram pete kita sudah matang dan siap kita angkat, lalu kita sajikan. Dan ini dia hasilnya, sangat enak, lezat ya. Walaupun tampilan sangat simple, sederhana. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan dalam video kali ini ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Video tongseng sayuran daging sapi. Berikut bahan dan caranya ya. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Langsung saja kita siapkan kacang panjang sebanyak 300 gram dan wortel setengah biji. Ada sedikit kacang buncis 10 biji. Ini kita potong-potong kecil ya. Seperti ini hasilnya dan sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Di sini kita pakai daging 150 gram, kita potong-potong kecil juga. Tomat 2 buah diiris, bawang bombay 1 buah, cabai merah 10 biji dan bawang putih 3 siung. Ini kita pakai kaldu daging sapi tongseng ya. Nah, setelah itu kita akan panaskan minyak di wajan secukupnya. Dan setelah minyaknya dirasa panas, lalu semua bumbu irisnya tadi kita akan tumis ya teman-teman.
Tumis semua bumbu irisnya sampai berbau harum dan keringnya. Kita masukkan juga potongan daging sapinya, kita ikut tumis-tumis agar daging sapinya ini duluan empuk dan matang ya teman-teman. Jadi kita biarkan dagingnya ini empuk dulu ya. Jadi tidak dibarengin dengan sayuran-sayurannya. Kalau tidak begitu nanti dagingnya alot ya atau keras ya teman-teman. Ini saya tambahkan potongan daun bawang 1 siung ya. Tumis-tumis kembali sampai semuanya berbau harum. Dan ini sangat enak banget ya teman-teman. Belum ada yang pernah buat kayak gini ya, tongseng sayur. Kemudian kita masukkan potongan sayurannya, sayur kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kita bolak-balik agar semuanya boleh tercampur merata. Lalu kita tambahkan juga bumbu pelengkapnya ya teman-teman. Garam setengah sendok teh, kaldu sayur 1 sendok makan, dan gula pasir 1 sendok teh, penyedap rasanya setengah sendok teh. Apabila teman-teman suka manis juga boleh tambahkan kecap ya. Itu opsional saja, di sini saya tidak menambahkannya. Cukup saya tambahkan gula 1 sendok teh saja. Mungkin bagi saya itu sudah manis ya. Lalu kita masukkan 1 cup kecil kuah kaldu sapi tongseng yang sudah kita bekukan ya, keluar dari freezer ini ya teman-teman. Ini akan cair nanti. Kita taruh bagian bawah agar lebih cepat mencair ya. Kita tongseng-tongseng kembali. Lalu kita ungkep selama 10 menit agar dagingnya bisa empuk dan matang ya. Nah, setelah 10 menit lebih kita buka penutupnya, dan ini ya teman-teman, kuah kaldu tongseng sapinya ini sudah mencair ya. Jadi ada kuahnya ya. Lalu saya tambahkan sedikit air secukupnya atau 1 gelas air ya. Biar kuahnya agak bertambah sedikit. Dan ini ya, seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Kuahnya secukupnya saja ya.
Kita bolak-balik agar tingkat kematangan sayuran dan daging kita ini boleh merata ya. Nah, masakan tongseng sayur daging sapi kita ini sudah matang. Kita akan siap angkat. Kita matikan api kompornya. Masakan kita pindahkan ke wadah untuk siap kita sajikan. Dan ini dia hasil tongseng sayur sapi kita, atau cara membuat tongseng sayur campur daging sapi. Ini sangat endul banget, nikmat dan lezat ya teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ini kita pakai tomat 2 buah. Dan cabai rawit secukupnya, campur dengan cabai merah keriting, bawang merah 5 siung, bawang putih juga 4 siung. Dan ini kita akan kupas, kita bersihkan. Setelah itu kita akan potong-potong, kita blender halus ya. Jadi saat menghaluskan bumbunya, kita tambahkan garam 1 sendok teh, penyedap 1 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Dan di sini kita punya tahu putih yang sudah kita tus, kita goreng sebentar sebanyak 500 gram. Jadi ini tidak terlalu kering saat menggorengnya ya. Dan setelah itu kita panaskan minyak di wajan untuk menumis bumbu halusnya tadi. Setelah minyaknya panas, lalu kita tuang bumbu halusnya. Ini kita tumis sampai berbau harum. Sampai bumbu halusnya ini benar-benar matang ya. Tambahkan 2 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek agar aromanya lebih keluar dan wangi ya teman-teman. Setelah sambalnya atau bumbu halusnya tertumis dengan wangi, lalu kita masukkan potongan tahu putihnya yang sudah kita goreng sebentar ya. Lalu kita bolak-balik agar tercampur merata dan boleh meresap ke dalam masakan tahu putih kita ini ya teman-teman.
Jadi tahunya tidak butuh waktu yang lama untuk masak sambal goreng ya, tahunya. Cuman kita oseng-oseng, kita bolak-balik, dan ini ya hasilnya sudah matang dan kita bisa angkat lalu kita sajikan. Dan ini dia hasilnya teman-teman, sangat simpel. Soal rasa sangat enak, bikin nasi auto nambah terus ya, bikin nagih. Jadi teman-teman, selamat mencoba di rumah. Video tentang cara masak tumis brokoli dan cumi saus tiram. Berikut bahan dan caranya ya. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Dan ini dia bahan-bahan yang kita gunakan yang sudah dipotong-potong kecil dan sudah bersih. Wortel setengah buah, kentang 1 buah, brokoli 1 bongkol, dan buncis 15 biji ya. Nah ini kita pakai cumi ring 100 gram. Kita akan potong kecil-kecil. Dan ini bumbu irisnya, daun bawang 2 biji, bawang bombay 1 siung, bawang merah 3 siung, dan 2 buah tomat, bawang putih 3 siung juga diiris-iris kecil. Nah, setelah semua bahan dan bumbu selesai, lalu kita panaskan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis semua nanti bumbu irisnya. Setelah minyaknya panas, lalu kita tumis ya teman-teman semua bumbu irisnya tadi ya. Dan ini bumbu irisnya kita tumis sampai semuanya berbau harum ya dan matang ya. Setelah bumbu tertumis hingga harum, lalu masukkan potongan cumi dan potongan sayurannya ya. Kita bolak-balik atau kita aduk-aduk agar semuanya boleh tercampur merata dan tingkat kematangannya pun merata ya, atau sempurna. Kemudian tambahkan air bersih secukupnya sebagai kuahnya nanti. Jadi masakan sayur kita ini enggak terlalu kering ya, jadi ada sedikit kuah-kuahnya ya. Setelah itu sobat rasa, jangan lupa tambahkan bumbu pelengkapnya ya. Garam setengah sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh,
dan gula pasir 1 sendok teh ya. Lalu biarkan sayurannya mendidih. Setelah bumbu pelengkapnya kita masukkan semua. Kemudian kita aduk-aduk sebentar agar semua bahan dan bumbu boleh tercampur merata dan meresap ke dalam masakan kita ya teman-teman. Dan ini masakan sayur kita tetap hijau ya, terlihat fresh ya. Kemudian setelah kita aduk-aduk sebentar, kita masukkan saus tiramnya sebanyak 2 sendok makan saja ya. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Dan masakan kita pun matang. Kita matikan api kompornya, kita angkat dan kita sajikan deh masakannya. Dan ini dia ya teman-teman, cara masak tumis brokoli dan cumi saus tiram. Bahan dan bumbunya sangat simpel dan mudah ya, sangat murah juga. Sini kita punya tahu putih 10 kotak ya. Ini kita akan potong-potong kecil, lalu kita goreng nanti ya.
Ambilin makanan. Bagikan video oseng kikil yang pedas dan enak banget. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja berikut videonya, silahkan tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip agar teman-teman tidak terlewatkan setiap momen penting dalam video ini. Jadi kita akan siapkan kikil sebanyak setengah kilogram. Dan setelah itu kita akan cuci bersih. Dan setelah kita cuci bersih, kita akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bentuk dan model potongannya boleh mengikuti selera dan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Dan di sini saya potong dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini kikilnya sudah selesai kita iris-iris ya teman-teman, atau kita potong-potong. Dan di sini kita akan siapkan bumbu halusnya, yaitu cabai rawit sebanyak 10 biji dan cabai merah 3 biji saja. Bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, dan jahe sebesar setengah jempol jari ya. Dan 2 buah tomat.
Nah, ini kita akan ulek halus bersama dengan garam setengah sendok makan, penyedap rasanya 1 sendok teh, dan kita tambahkan gula setengah sendok makan. Dan ini kita akan ulek halus ya teman-teman. Saat nanti menumis bumbunya, tidak perlu menambahkan garam ataupun penyedap rasa lagi ya, karena sudah kita masukin saat mengulek halus cabenya ini. Berikut kita akan panaskan minyak di wajan. Setelah panas, lalu kita tumis bumbu halusnya tadi, cabai halusnya ini. Kita tumis sampai benar-benar matang dan berbau harum. Tumis-tumis sambelnya agar tidak gosong dan tidak lengket ya. Dan setelah tertumis sampai berbau harum, lalu kita akan masukkan potongan kikilnya. Setelah semua kikilnya kita masukkan, lalu kita oseng-oseng agar tidak gosong ya, dan boleh tercampur merata semua bahan bumbu sehingga boleh meresap ke dalam masakan kikil kita ini ya teman-teman. Tambahkan sedikit air, dan gunanya kita tambahkan air ini agar kikil kita ini sempat matang ya, sebelum terlalu kering bumbunya, jadi kikilnya udah sempat matang. Kita oseng-oseng terus. Setelah airnya mendidih, atau kita bolak-balik agar proses pematangan kikil kita ini boleh merata dan sempurna ya teman-teman. Kemudian kita ungkep sebentar, kita beri penutup selama 10 menit ya, agar kikil kita ini bisa empuk. Setelah 10 menit kita ungkep, lalu kita buka penutupnya, kita oseng-oseng kembali, dan ini kita tunggu sampai airnya ini benar-benar susut ya. Nah ini ya teman-teman, seperti yang terlihat airnya sudah susut. Setelah kita oseng-oseng terus dan sudah mendekati matang, kita kecilin api kompornya. Nah ini ya teman-teman, sudah matang, siap kita angkat ya. Ini sangat enak banget ya, benar-benar enak dan nikmat banget, bikin nagih
auto nambah terus ya, nasi langsung ludes ya. Ini kita pindahkan di wadah untuk kita sajikan dan kita makan bersama keluarga tercinta. Ini sangat nikmat banget, pedesnya pedes manis, pedesnya enak ya, sehingga bikin. Dan selamat mencoba. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja kita siapkan bahannya. Jamur kancing 500 gram, kita potong-potong kecil seperti ini ya, atau kita iris-iris. Dan saus tiram kita pakai 2 saset. Dan ini kembang bawang 200 gram dan sayur lainnya ya. Ada sayur oyong 1 buah, wortel setengah biji, dan kacang panjang 3 biji. Dan ini untuk bumbu irisnya, ada tomat, ada jahe, kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Ini kita iris-iris menipis ya. Dan semua bahan bumbu sudah siap dan sudah selesai. Lalu kita siapkan wajan. Kita panaskan minyak di wajan secukupnya. Dan setelah minyaknya panas, lalu kita tumis semua bumbu irisnya. Setelah semua tertumis hingga wangi, lalu kita masukkan irisan jamur kancingnya yang sudah kita cuci bersih ya sebelumnya. Tumis-tumis sebentar jamur kancingnya, kemudian masukkan sayuran lainnya, dan ini sayurannya kita masukkan semuanya. Lalu kita tumis-tumis kembali agar semuanya boleh tercampur merata ya teman-teman. Kita tumis-tumis. Baru kita masukkan atau kita tuang saus tiramnya sebanyak 2 saset tadi ya.
Kemudian tumis-tumis sebentar sampai saus tiram ini boleh melumuri semua sayuran masakan kita ya. Kemudian sobat rasa, jangan lupa masukkan bumbu pelengkapnya ya. Garam setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, dan penyedap rasa 1 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Untuk pemakaian gula pasir boleh di skip ya kalau teman-teman tidak suka terlalu manis. Namun kalau teman-teman suka manis boleh tambahkan kecap manis lagi ya. Itu opsional saja ya teman-teman. Nah, kita tambahkan sedikit air atau secukupnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita angkat dan kita sajikan masakan kita ini, jangan lupa kita koreksi rasa ya. Lalu tumis-tumis kembali semua sampai semua bahan dan bumbunya ini benar-benar tercampur merata ya sobat. Dan merasuk atau meresap ke dalam masakan kita. Masakan kita pun sudah siap kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Sayur, jamur, kancing, saus tiram. Ini sangat simpel ya bahan dan bumbunya ya teman-teman. Dan cara masaknya pun sangat praktis ya. Namun rasanya sangat lezat dan enak ya. Video cara masak tongseng kikil sapi yang enak. Dan berikut bahannya. Kita gunakan cabai iris yang warna hijau sebanyak 20 biji. Kita iris-iris menyerong. Seperti ini ya teman-teman. Bumbu halus yang akan kita haluskan yaitu 1 siung bawang merah yang besar. Bawang putih 5 siung. Dan ini kita pakai daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar ya. Jahe 1 ruas, kunyit 1 ruas, dan merica bulat 1 sendok teh. Dan ini kemiri 5 butir, lengkuas 1 ruas, dan serai 1 batang ya. Kita ulek semua bahan bumbu ini sampai benar-benar halus. Nah, ini ya hasil yang sudah kita ulek halus ya teman-teman. Lengkuas dan serai itu kita geprek aja ya. Sementara kikilnya ini ya teman-teman sudah kita cuci bersih dan sudah kita rebus terlebih dahulu ya. Sebanyak 1 kilo ya. Kita sudah potong-potong kecil. Seperti ini ya tampilannya ya.
Jadi kikil ini kita akan masak tongseng ya teman-teman, tanpa pakai santan dan tanpa sayur kol ya. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Setelah semua bahan bumbu siap, kemudian kita panaskan minyak di wajan untuk menumis semua bahan bumbu yang sudah kita ulek halus ya. Kita tumis-tumis sampai bumbunya ini benar-benar berbau harum. Dan bumbunya boleh sampai benar-benar matang ya. Lalu menyusul dengan irisan cabai hijaunya. Kita tumis-tumis sampai benar-benar harum dan matang ya. Setelah semua bumbunya tertumis dengan matang, lalu kita masukin potongan kikilnya. Kita tumis-tumis atau bolak-balik sampai semuanya tercampur merata dan mulai meresap ke dalam masakan ya, bahan bumbu-bumbunya ini. Tambahkan air 1 gelas. Lalu kita bolak-balik kembali. Setelah itu kita akan ungkep sebentar, kita akan beri penutup. Kita ungkep selama 10 menit agar semua bahan-bahan bumbunya boleh meresap ke dalam masakan ya teman-teman. Dan setelah 10 menit lalu kita buka. Lalu tambahkan ke dalam masakan garam secukupnya, kaldu ayam 1 sendok makan dan kaldu sayur 1 sendok makan, penyedap rasa 1 sendok teh. Lalu bolak-balik agar semua bahan bumbu boleh tercampur merata dan tingkat kematangannya boleh sempurna ya. Kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 3 sendok makan atau secukupnya ya, menyesuaikan selera teman-teman untuk tingkat kemanisannya ya. Lalu bolak-balik kembali agar kecapnya ini boleh tercampur merata ke dalam masakan kita. Kurang hitam nggak? Enggak. Kemudian masakan kita pun sudah matang ya teman-teman. Kita matikan api kompornya. Ini ya. Sangat enak ya, menggiurkan ya. Ini bikin nafsu makan, auto nambah terus, nasi langsung ludes ya. Keluarga pada berebutan ya. Ini ya teman-teman, hasilnya sangat enak ya. Sangat simpel dan menarik ya. Serta menggugah selera nafsu makan kita. Baik teman-teman, demikian video yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.